Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat adalah salah satu atau satu-satunya ibadah yang paling mulia di dalam agama Islam ini. Hal itu bisa kita lihat dari cara Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam menerima perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala langsung tanpa melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Dan itu terjadi pada peristiwa Mi'rajnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Fungsi salat yang pertama di dalam agama Islam, fungsi salat itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah salat sebagai bentuk peribadatan seorang hamba terhadap Sang Pencipta, sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan di sini Allah Ta'ala menegaskan kalau aku tidak menciptakan manusia dan jin, ya, tidak untuk perkara-perkara yang lain, tetapi hanya satu, yaitu untuk perkara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fungsi salat yang berikutnya adalah salat sebagai penghalang atau hijab diri kita dari perbuatan keji dan munkar, yang dimana Allah Ta'ala berkalam di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat ke-45, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah innas sholata tanha anil fahsya iwal munkar, yang dimana artinya utlu ma uhiya ilaika minal kitabi, bacalah kitab Al-Quran ini yang telah diwahyukan kepadamu ya Muhammad, wa aqimis sholah, dan laksanakanlah sholah, innas sholata tanha anil fahsya iwal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan dari keji dan munkar. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah perbuatan keji dan munkar itu apa sih sebenarnya? Kenapa sholat itu bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar? Lalu yang termasuk dalam perbuatan keji atau munkar itu apa? Nah, di sini para ulama mereka memberikan penjelasan atau membagi pengertian dari perbuatan keji dan munkar. Yang pertama, di situ para ulama mengatakan perbuatan keji dan munkar adalah ma'agama qabahathu minal af'ali wal aqwal, yaitu perbuatan atau ucapan yang sangat jelek. Jadi kalau kita misalkan menghina orang lain, maka itu juga termasuk perbuatan keji dan munkar. Kalau kita misalkan ujub terhadap diri kita dan merendahkan orang lain pun sama. Itu juga merupakan termasuk bagian dari perbuatan keji atau perbuatan yang munkar. Lalu pengertian yang kedua, perbuatan keji dan munkar itu apa? Yaitu kullu syai'un jawaza hadahu. Artinya segala sesuatu yang melampaui batas. Itu termasuk ke dalam perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau kita makan kita banyak banget, melebihi batas dari kapasitas perut kita, maka itu juga masuk dalam perkara keji atau munkar. Atau misalkan kita bekerja terus menerus tanpa mengenal waktu sehingga terlewat waktu sholat, maka itu juga termasuk perbuatan keji dan perbuatan yang munkar, karena segala sesuatu yang melampaui batas. Atau kemudian Ibnu Abbas menafsirkan perbuatan keji dan munkar itu, beliau mengatakan fahisyah itu adalah perbuatan keji, maksudnya ada perbuatan maksiat yang memiliki hukuman khusus di dunia, seperti misalkan mencuri, kemudian berzina,
ya, lalu kemudian membunuh, itu perbuatan keji dan perbuatan yang munkar. Karena kita tahu berzina, membunuh ataupun mencuri itu melakukan suatu kezaliman yang menzalimi orang lain, yang dapat merugikan orang lain. Maka itu adalah perbuatan keji atau perbuatan yang munkar. Kemudian yang berikutnya, beliau Ibnu Abbas mengatakan pula, semua perbuatan yang tidak dianggap baik oleh syariat maupun as-sunnah itu termasuk perbuatan keji dan munkar. Sama seperti seseorang ketika kita menghina orang lain, itu pun tidak dibenarkan di dalam syariat. Bahkan ketika kita menghina agama orang lain, itu juga termasuk ke dalam perbuatan keji dan munkar. Maka dari itu kita tidak boleh menghina agama orang lain. Biarlah dia dengan keyakinan mereka sendiri, kita dengan keyakinan kita sendiri. Tugas kita hanya menyampaikan ajaran Islam kepada dia, berdakwah kepada dia, maka bukanlah kita yang menentukan hasilnya. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ibnu Abbas pun mengatakan, yang termasuk perbuatan keji dan munkar berikutnya adalah sikap bakhil untuk berbuat baik. Nah, di sini sifat bakhil artinya pelit untuk tidak mau berbuat baik. Jadi kalau kita punya kesempatan untuk berbuat baik tapi kita tidak mau melakukannya, maka itu juga termasuk ke dalam perbuatan keji dan munkar. Contoh misalkan ketika kita sedang berjalan, lalu kita menemukan sebuah batu di tengah jalan, tetapi kita tidak mau menyingkirkan batu tersebut, maka kita sudah termasuk melakukan orang-orang yang melakukan perbuatan keji dan munkar. Nah, hati-hati terus. Atau kita tidak mau memberikan sebagian harta kita atau uang kita kepada orang tua kita, itu pun sama, termasuk ke dalam perbuatan keji dan munkar. Atau seorang suami pelit terhadap istrinya, dia tidak mau memberikan kelebihan rezekinya kepada istrinya, ya, sehingga istrinya merasa kekurangan di dalam membelanjakan keperluan rumah tangga, maka itu juga seorang suami telah melakukan perbuatan keji atau perbuatan yang munkar. Kemudian Imam Asy-Sya'di di dalam tafsirnya ketika beliau menafsiri ayat ini, beliau mengatakan yang termasuk perbuatan keji adalah khusus untuk perbuatan zina saja. Nah, di sini Imam Asy-Sya'di beliau rahimahullah, beliau mengatakan yang termasuk perbuatan keji hanya perbuatan zina saja. Selain perbuatan zina, maka tidak termasuk perbuatan yang keji. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan semua perbuatan yang merugikan orang lain, semua perbuatan yang mendatangkan mudarat ataupun keburukan, maka itu termasuk ke dalam perbuatan yang keji. Maka dari itu, sahabat muslim dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita menjadikan sholat kita sebagai hijab, sebagai penghalang antara diri kita dengan perbuatan yang keji dan munkar. Lalu, maka dari itu, bagaimana caranya, ya, menghindarkan diri kita agar tidak melakukan perbuatan yang keji dan munkar, padahal kita sudah sholat? Maka lakukanlah sholat dengan khusyuk. Sesungguhnya Allah Ta'ala berkalam, qad aflahal mu'minun, sungguhlah beruntung orang-orang mukmin. Orang mukmin yang seperti apa? Allazina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Maka dari itu, sahabat muslim dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jadikan sholat kita sebagai hijab, sebagai pemisah diri kita dengan perbuatan keji dan munkar. Dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk itu apa? Sholat khusyuk adalah sholat yang kita tunaikan rukun kita tunaikan rukun-rukunnya, dan kita lakukan dengan yang tumanina. Kita lakukan dengan tumanina, tidak tergesa-gesa. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.